Siapa yang tidak tahu game bernama Gran Turismo? Apalagi pencinta otomotif pasti tahu dengan game balap mobil ini. Di film kali ini saya akan coba menceritakan secara singkat alur cerita film Gran Turismo, yang diinspirasi dari kisah nyata seorang anak yang hanya pemain game PlayStation. Tapi siapa sangka dia bisa menjadi pembalap profesional. Tanpa basa-basi langsung kita masuk ke ceritanya. Di awal scene kita diperlihatkan seseorang yang menjadi tokoh utama bernama Zan. Ia baru saja menerima paket pesanannya, yaitu sebuah setir mobil. Ia diceritakan adalah seorang anak yang suka dengan game balapan. Dan tidak lain game itu adalah Gran Turismo. Di sini kita diperlihatkan keahlian Zan dalam bermain balap meskipun hanya di sebuah game. Scene selanjutnya kita dibawa ke Jepang. Diperlihatkan seorang laki-laki bernama Danny Moore. Ia baru saja bergabung dengan Nissan dan memperkenalkan pencipta game Gran Turismo, dan menjelaskan kepada petinggi Nissan betapa akurat dan nyata game tersebut sehingga ia ingin meningkatkan perusahaan tersebut dengan cara mengikut sertakan puluhan ribu pemain game Gran Turismo untuk ikut di ajang balap bergensi meskipun sempat diragukan. Tapi ia bisa meyakinkan bahwa idenya ini akan berhasil. Setelah itu ia mendatangi seorang instruktur balap di bengkelnya dan menguji salah satu pembalap simulator untuk membuktikan kemampuannya di lintasan nyata. Meski sempat diragukan oleh sang instruktur tapi ia kembali meyakinkannya bahwa idenya ini akan membawa Nissan menjadi juara di ajang balap bergensi. Setelah mengadakan audisi pembalap simulator Gran Turismo, jutaan orang mengikutinya dan pada akhirnya setelah diberitahukan oleh temannya, Zan mendapat undangan untuk seleksi kelayakan. Tidak main-main, mereka yang lolos adalah pemain terbaik dan tercepat di game tersebut. Namun di sisi lain orang tua Zan sebenarnya tidak setuju akan hobinya yang menyukai dunia balap. Singkat cerita, saat Zan pulang berpesta bersama teman-temannya dia diberhentikan oleh polisi karena sempat membuat kekacauan di jalan. Tapi karena dia tidak ingin melewatkan kesempatan balapan di esokan harinya, ia mencoba keahlian mengemudi mobil di dunia nyata. Singkat cerita, saat ia bekerja bersama ayahnya ia dimarahi karena ayahnya tak suka ia menjadi pembalap. Namun saat itu temannya tiba-tiba mengabarinya bahwa seleksi sebentar lagi akan dimulai. Dengan tergesa-gesa ia memacu sepedanya ke tempat temanya tersebut meski hampir saja ia telat. Tinggal beberapa detik lagi ia terlambat, namun keberuntungan masih memihaknya, ia langsung mengikuti seleksi tersebut. Dengan skill yang Zan miliki akhirnya dia pun lolos. Dan keesokan harinya ia langsung dibawa ke GT Academy di Silverstone, Inggris. Di sana bukan hanya Zan yang terpilih melainkan ada 10 pemain terbaik Gran Turismo di seluruh dunia yang masuk di akademi tersebut. Dan hanya akan ada satu pembalap yang diambil Nissan untuk menjadi pembalap sungguhan. Akhirnya selama berhari-hari mereka diberi arahan dan disuruh menunjukkan skill masing-masing dengan dipandu instruktur balap profesional. Mereka diharuskan mengikuti aturan-aturan di dunia balap dan yang tidak masuk kriteria dianggap keluar atau gagal. Selanjutnya saat latihan Zan mengalami kesalahan yang mengakibatkannya menabrak pembatas jalan, namun dengan ia malah dimarahi karena disangka ia panik saat menjalani latihan jadi ia tidak menginjak rem. Namun Zan memberitahukan bahwa ada masalah di remnya, namun si instruktur tersebut tidak mempercayainya meski Zan sudah meyakinkannya. Namun setelah mobilnya dicoba oleh test driver ia pun membenarkan pernyataan Zan bahwa memang ada masalah di sistem pengeremannya. Disinilah si instruktur tersebut tidak menyangka akan pengetahuan Zan yang hanya seorang pemain simulator. Tetapi ia tahu banyak soal mobil. Akhirnya ia pun nemui Zan yang sedang berolahraga dan memberitahukan bahwa ia masuk ke 5 besar untuk mengikuti seleksi final di esokan harinya. Lanjut ke esokan harinya, Zan dan teman-temannya diingatkan kembali hanya akan ada satu pemenang yang lolos. Dengan skill masing-masing mereka pun berkompetisi menjadi yang terbaik dan Zan pun awalnya berada di posisi 5. Satu persatu ia menyalip hingga di posisi 2. Terlihat Zan dan Matty imbang di garis finish. Namun setelah ditonton siaran ulangnya di komputer mereka pun mengumumkan bahwa Zanlah pemenangnya. Dengan sangat gembira ia pun mengabari ibunya bahwa ia lolos seleksi. Lanjut ke keesokan harinya Zan akan dibawa ke Mina menggunakan jet pribadi.
Di pesawat Zhang diberitahu Nissan setuju mendanai untuk Enduro Dubai tapi dengan satu syarat ia harus memiliki lisensi balap. Mulai dari Eropa Zhang harus finish minimal posisi keempat untuk bisa mendapatkan lisensi balapnya. Setelah sampai di Vienna, Australia, Zhang bersiap-siap mengikuti balapan pertamanya. Untuk menghilangkan rasa tegangnya Zhang mendengarkan musik kesukaannya terlebih dahulu. Dan akhirnya balapan pun dimulai dengan penuh konsentrasi. Zhang pun memasuki mobilnya. Dan balapan pun dimulai. Diperlihatkan Zhang berada di posisi ke-8. Dengan dibantu instrukturnya ia diberikan arahan agar tetap tenang dan fokus. Namun setelah Zhang berhasil menyalip hingga posisi keempat ia ditabrak oleh pembalap di belakangnya hingga mobilnya pun oleng. Dan mau tidak mau ia pun menerima kekalahan harus finish di posisi 27. Setelah belajar dari kesalahannya di balapan pertama Zhang latihan lebih giat lagi. Dan melakukan beberapa balapan berikutnya dengan lebih hati-hati dan fokus. Tiba di balapan terakhirnya agar Zhang mendapatkan lisensi ia pun berusaha lebih fokus lagi dan ia pun memperlihatkan skillnya membuktikan ia bisa menyalip lawannya tersebut yang mengakibatkan lawannya itu mengalami kecelakaan dan keluar dari balapan. Setelah kerja keras akhirnya Zhang finish di posisi 4 dan mendapatkan lisensinya. Setelah itu Zhang pun resmi dikontrak oleh Nissan dan membuktikan meskipun ia hanya pembalap simulator tapi ia berhasil menjadi pembalap profesional dan ia pun banyak mendapatkan pujian dari sekitarnya. Tidak selesai di sini. Selanjutnya Zhang pun lanjut mengikuti balapan di Jerman dan diperlihatkan kedua orang tuanya sedang menonton balapan pertama Zhang di televisi. Dan balapan pun dimulai di sini. Awalnya Zhang mendominasi balapan namun dengan cuaca dan lintasan yang ekstrim Zhang mengalami kecelakaan yang fatal pada saat akan menyalip pembalap terakhir. Mobilnya terbang keluar lintasan yang mengakibatkan Zhang terluka parah dan harus dilarikan ke rumah sakit. Setelah Zhang siuman, ia diberitahukan ada satu korban tewas dalam kecelakaan tersebut yang mengakibatkan Zhang pun syok berat. Beberapa waktu kemudian setelah Zhang pulih dari cederanya ia pun dibawa oleh instrukturnya untuk melihat tempat kejadian Zhang mengalami kecelakaan. Dan disinilah si instruktur pun menceritakan pengalamannya dulu mengalami kecelakaan yang sama di lintasan ini yang juga menyebabkan satu rekannya tewas. Setelah mendapat beberapa motivasi Zhang pun mulai memacu lagi mobilnya dengan ditemani instrukturnya. Singkat cerita banyak tim yang menentang tim Zhang karena kecelakaan tersebut dan menuntut lisensi Zhang dicabut. Namun Zhang pun terus diberi semangat agar Zhang bisa terus membuktikan bahwa ia layak menjadi pembalap meskipun ia awalnya hanya pembalap simulator. Di Le Mans inilah Zhang akan membuktikan ia pantas diakui dunia dan layak menjadi pembalap. Dan diperlihatkan keluarga Zhang pun datang ke sirkuit memberikan dukungannya. Dan balapan penentuan pun dimulai. Diperlihatkan di sini Zhang salah satu pembalap mengalami kecelakaan yang mengakibatkan mobilnya terbakar. Dan Zhang pun mengingat kejadian kecelakaan yang pernah menimpanya. Alhasil dengan kepanikan tersebut Yan mengalami penyusutan ke posisi 9. Setelah itu Zhang diperdengarkan musik favoritnya untuk membangkitkan semangatnya kembali. Dan akhirnya semangat sang juara pun kembali. Dari posisi 13 Zhang bisa menyalip lawan-lawannya. Dan di balapan ini diperlihatkan skill bermain simulatornya. Hujan pun tidak menjadi halangan. Untuk Zhang menyelesaikan balapan diperlihatkan sudah 12 jam berlalu Zhang melakukan balapan. Setelah bergantian balapan tiba di esok paginya dan Zhang pun akan memulai balapan kembali namun ada kejadian tidak mengenakan sehingga membuat posisi Zhang menjadi tersalip kembali. Setelah selesai Zhang kembali balapan dari posisi ke-9 dan dari sinilah diperlihatkan skill asli Zhang saat bermain simulator dan direalisasikan di balapan nyata. Ia berhasil menyalip dari posisi ke-8 hingga posisi ke-4. Tiba di lap terakhir yang menentukan Zhang naik podium atau tidak. Diperlihatkan skill masing-masing pembalap untuk memperebutkan juara ketiga. Antusias seluruh tim dan penonton pun pecah saat Zhang berhasil menyalip ke posisi 3 dan masuk podium. Di sini kita mengambil pelajaran. Dengan tekad dan usaha yang kuat Zhang bisa membuktikan walaupun hanya pembalap simulator ia berhasil menjadi pembalap profesional. Dan akhirnya film pun berlendir.
Jika kalian suka dengan video ini jangan lupa like, komen, dan subscribe agar saya lebih semangat lagi menceritakan film-film kisah nyata selanjutnya. See you, bye-bye.